Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat pagi dan berjumpa lagi dengan saya Pastor Hendrik Makasale dari Bali. Dan apa kabar untuk kita semua? Tentunya kita berada dalam keadaan yang sehat, amin. Puji Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan kabar baik dari kitab Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-5 sampai 9. Demikian firman Tuhan berkata, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Puji Tuhan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Perikop ini menceritakan tentang orang sakit, seorang laki-laki yang sakit parah, kondisinya buruk, menderita, dan sudah selama 38 tahun dia sakit berbaring di kolam Bethesda. Kolam Bethesda ini adalah sebuah kolam yang ada di Yerusalem, dan dalam bahasa Ibrani Bethesda artinya rumah anugerah Tuhan. Sebelum orang sakit ini datang ke kolam Bethesda, orang ini telah mencari pengobatan, mencari perobatan ke berbagai tempat, bahkan ke tabib pada zaman itu, ke para medis pada zaman itu, dengan satu harapan, dengan cita-cita supaya dia bisa disembuhkan. Tetapi apa yang terjadi, dia sudah kemana-mana, pergi ke para tabib, kemudian para medis, ke berbagai tempat, mengeluarkan biaya, mengeluarkan uang, dia tidak sembuh. Akhirnya dia mendengar di kolam Bethesda ini ada suatu peristiwa yang langka, peristiwa yang ajaib, peristiwa supernatural, adi kodrati, dan di Bethesda ini orang-orang banyak disembuhkan. Akhirnya dia memiliki satu pengharapan bahwa dia datang di kolam ini, dia bisa mendapatkan kesembuhan. Apa yang terjadi? Persoalannya ketika dia sudah ada di kolam Bethesda, dia berbaring di kolam ini sudah selama 38 tahun, dia tidak mendapatkan kesembuhan. Persoalannya itu ketika malaikat Tuhan menggoncangkan air di kolam Bethesda ini, dia selalu terlambat masuk ke dalam kolam tersebut. Orang lain sudah mendahului dia, dan itu membuat dia tidak mendapatkan kesembuhan. Alih-alih dia mendapatkan kesembuhan, akhirnya dia harus berbaring dengan kondisi yang buruk dan kondisi yang parah selama 38 tahun di kolam Bethesda. Bayangkan, di kolam Bethesda 38 tahun, dan sebelumnya dia sudah mencari pertolongan. Mungkin sudah sekitar hampir 40 tahun atau sekitar 50 tahun orang ini sakit, ya. Tapi penulis Alkitab mencatat dia sudah berbaring di kolam ini selama 38 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita sakit selama 38 tahun, kita mungkin sudah sangat parah, sangat menderita, dan kita juga sudah bisa mungkin putus asa, tubuh kita sudah semakin kurus, semakin buruk, kita juga psikologis kita sudah, perasaan kita atau pikiran kita juga sudah menjadi stres. Oleh sebab itu, kita tidak memiliki pengharapan apa-apa lagi, sebab sakit itu memperbudak kita, sakit itu merantai kita, sakit itu mengikat kita, dan tubuh kita juga sudah tidak berfungsi maksimal dengan baik. Tetapi puji Tuhan, Bethesda adalah rumah anugerah Tuhan, dan anugerah Tuhan akan mengalir terus kepada orang-orang yang ada di kolam Bethesda. Dengan apa? Dengan satu peristiwa yang ajaib, di mana Tuhan Yesus sendiri datang untuk menemui, untuk bertemu, dan untuk menyembuhkan orang yang sakit selama 38 tahun ini. Kalau kolam Bethesda bicara tentang rumah anugerah Tuhan, tetapi Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Dia adalah anugerah itu sendiri. Dia datang kepada orang ini dengan satu inisiatif untuk bisa menyembuhkan orang ini. Mari kita lihat di dalam ayatnya yang kelima, di sana dikatakan, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Tuhan Yesus adalah pribadi anugerah itu sendiri, datang kepada orang yang sakit ini karena dia tahu orang ini membutuhkan keselamatan, orang ini membutuhkan anugerah Tuhan, orang ini membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, sehingga Yesus adalah pribadi yang adalah anugerah itu sendiri, dia adalah kasih itu sendiri. Dia ingin orang ini disembuhkan, dibebaskan, dimerdekakan
dari keterikatan dosanya, dari keterikatan sakit penyakitnya. Sebab itu Tuhan Yesus ingin orang ini mendapatkan kebebasan, mendapatkan kesembuhan. Yesus adalah pribadi anugerah itu sendiri, dia adalah anugerah itu sendiri, dan dia ingin supaya orang-orang yang dia bertemu dengan mereka dan dia akan melepaskan kesembuhan. Puji Tuhan, hal yang pertama yang kita dapat dari firman Tuhan ini, Bethesda bicara tentang rumah anugerah Tuhan, tetapi Yesus sendiri adalah anugerah Tuhan. Yesus sendiri adalah anugerah itu, dia akan datang untuk dia melayani dan dia bertemu dengan orang-orang yang terhilang, orang-orang yang sakit, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang susah, orang-orang yang dikatakan bisa menjadi orang-orang yang membutuhkan Tuhan di dalam hidupnya, orang-orang yang terikat dengan kuasa-kuasa jahat, orang-orang yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Dia ingin datang untuk membebaskan mereka, dia ingin melepaskan mereka daripada segala keterikatan dosa dan sakit penyakit. Puji Tuhan, Tuhan Yesus penuh dengan anugerah. Tuhan Yesus adalah pribadi anugerah itu. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya juga kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Kita diselamatkan bukan karena kehebatan kita, tetapi kita diselamatkan oleh iman melalui kasih karunia Tuhan, melalui anugerah Tuhan yang dahsyat. Kita lihat ini, orang ini dia sudah pergi kemana-mana, dia berusaha, dia berupaya, dia pokoknya dia melakukan hal-hal yang bisa dia dapat disembuhkan dengan perbuatannya. Itu menandakan bahwa orang ini berupaya keras, dia mengandalkan perbuatannya, dia mengandalkan dirinya, dan dia benar-benar mau supaya dia sembuh, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi anugerah Tuhan berbicara tentang sesuatu yang kita dapatkan bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kita mampu bertindak atau mampu untuk melakukan segalanya, taat beragama, atau kita taat membaca firman Tuhan, atau kita taat melakukan ini dan itu. Tetapi anugerah Tuhan diberikan secara gratis, secara cuma-cuma, sesuatu yang sebenarnya kita tidak layak untuk kita terima, tetapi Tuhan Yesus melayakkan kita untuk menerimanya. Contoh kesembuhan yang dialami oleh orang sakit selama 38 tahun ini. Dia berjuang keras, dia berusaha keras, dia melakukan dengan upaya tenaganya untuk bisa dia sembuh. Tetapi dia tidak mendapatkan kesembuhan. Hanya melalui anugerah Tuhan dia mendapatkan kesembuhan, hanya melalui pribadi Yesus Kristus, maka dia dibebaskan. Makanya Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Satu pertanyaan yang sederhana, tetapi satu pertanyaan yang ada kuasa mengalir di dalam orang itu. Tetapi apa yang terjadi? Orang ini dia menjawab dengan sesuatu hal yang lain, yaitu dengan dia mau mencoba lagi dengan usaha manusia. Akhirnya dia bertanya, dia menjawab ketika Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Dia menjawab seperti ini, saudaraku, di ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Hal kedua yang kita pelajari, tadi yang pertama, kita harus fokus kepada anugerah Tuhan. Kita harus fokus kepada pribadi Kristus Yesus yang adalah anugerah itu sendiri kalau kita mau mendapatkan segala sesuatu. Kenapa? Karena orang benar hidup karena iman. Segala sesuatu yang kita punya adalah anugerah Tuhan semata-mata dalam kehidupan kita, bukan karena kehebatan kita berbuat, bukan karena kita beragamawi, tetapi oleh karena anugerah kita diselamatkan, oleh karena anugerah kita bisa hidup, oleh karena anugerah kita bisa mendapatkan penerimaan dari Tuhan, oleh karena anugerah kita bisa dikuduskan, karena anugerah kita bisa dibenarkan, semua karena anugerah. Oleh karena anugerah Tuhan Yesus kita diampuni dosa-dosa kita. Dan orang ini dia terlalu fokus, yang kedua dia terlalu fokus kepada masalah, bukan kepada pribadi Yesus Kristus. Dia selalu fokus kepada masalahnya, bukan kepada solusi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa dapat melihat di sini bahwa orang ini dia selalu fokus kepada masalahnya, sehingga pada saat Yesus menawarkan kesembuhan kepadanya, maukah engkau sembuh? Dia bukan menjawab solusi yang ditawarkan Yesus, tetapi dia masih saja fokus kepada masalahnya. Dia menceritakan kesulitannya, penyakitnya, keluarga yang meninggalkannya, orang-orang yang mendahulunya dia masuk ke kolam tersebut, tidak ada orang yang menolong dia, ya. Dia memiliki seperti ada keraguan tentang orang yang datang kepada dia dan berkata, maukah engkau sembuh?
Dia menceritakan masalahnya, dia selalu fokus dengan masalahnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada beberapa kerugian jika kita fokus kepada masalah kita, ya. Jadi yang pertama, masalah itu akan menjadi semakin besar. Kenapa? Karena kita selalu fokus. Kita nggak bisa melihat Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kita selalu melihat masalah kita, problem kita, tantangan hidup kita, tekanan-tekanan atau situasi-situasi yang ada terjadi dalam kehidupan kita. Itu membuat apa? Itu membuat sepertinya masalah itu semakin besar dan sepertinya Tuhan itu semakin kecil. Kita selalu berfokus kepada masalah, bukan kepada solusi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jika sebaliknya kita fokus kepada solusi, maka sepertinya masalah itu semakin lambat laun akan memudar dan semakin kecil dan tidak akan berarti. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar untuk fokus kepada Tuhan saja. Mari kita belajar untuk fokus kepada jawaban, bukan fokus kepada solusi. Mari kita belajar untuk fokus kepada anugerah, bukan kepada perbuatan kita, usaha, kemampuan diri kita. Kenapa? Karena kita mau melakukan apapun, kalau tidak melibatkan Yesus dalam kehidupan kita, maka semuanya itu adalah sia-sia. Itu hal pertama, kalau kita selalu fokus kepada masalah, bukan kepada solusi, bukan kepada jawaban, bukan kepada Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan perkataan dan pikiran yang mengatakan bahwa kita memikirkan masalah terus-menerus akan membuat kita semakin lemah dan terpuruk. Kalau kita pikir masalah terus, kita pikir problem, tantangan kita, terus tekanan yang kita temui, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah keuangan, atau masalah apapun saja, maka itu akan membuat kita lemah, Bapak Ibu. Itu akan membuat kita stres. Itu juga membuat imun tubuh kita semakin hari semakin melemah, dan akhirnya kita bisa sakit. Ya, akhirnya kita bisa psikologis kita bisa lemah dan terpuruk. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Amsal 24 ayat 10 dikatakan begini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi kalau kita selalu mendapatkan kesesakan, kita mendapatkan tantangan, kita tawar hati, kita kecil hati, akhirnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Kekuatan kita semakin mengecil, Bapak Ibu. Kalau kita fokus kepada masalah terus, maka masalah itu membuat kita tawar hati dan kita mulai ragu tentang kekuasaan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu yang diberkati, sebaliknya jika kita fokus kepada solusinya, memikirkan terus solusinya, mengatakan terus-menerus bahwa Tuhan pasti akan menolong saya, kita memperkatakan firman Tuhan, kita memperkatakan dan mendeklarasikan siapa Tuhan yang ada di dalam diri kita, maka pasti Tuhan akan menolong kita dan kekuatan rohani kita semakin hari semakin naik, meningkat dan semakin hari. Akhirnya kita kuat dan mampu mengatasi masalah tersebut bersama dengan Tuhan. Ya, di dalam Mazmur 91 ayat 15 dikatakan, firman Tuhan mengatakan, bila berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan melembutkannya dan memuliakannya. Puji Tuhan, kalau kita berseru kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita fokus kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan berkata Tuhan akan menjawab kita. Tuhan akan menyertai kita di dalam kesesakan dan akan meluputkan kita dan memuliakannya. Puji Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Jadi sebagai anak Tuhan, kita belajar untuk fokus kepada solusi, belajar untuk fokus kepada jawaban, belajar untuk fokus kepada Tuhan saja. Jangan seperti orang ini, dia selalu fokus kepada masalahnya, sehingga ketika ditanya oleh Tuhan, apakah engkau mau sembuh? Seharusnya kan dia menjawab, ya Tuhan aku mau sembuh, ya Tuhan aku mau sehat, ya Tuhan aku mau terlepas dari sakit. Tetapi dia menjawab lain, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Puji Tuhan, sebagai anak Tuhan, marilah kita fokus kepada Tuhan saja yang memiliki kuasa. Dia adalah pribadi anugerah yang akan menyelamatkan kita. Jangan fokus mengandalkan diri kita, usaha kita. Jangan juga fokus kepada orang-orang lain yang mungkin tidak bisa menolong kita atau menyalahkan orang-orang lain. Tetapi mari kita fokus kepada Yesus Kristus yang adalah anugerah itu sendiri, supaya dengan anugerah kita disembuhkan, kita dibebaskan dari masalah finansial, ekonomi, masalah keluarga, rumah tangga, pekerjaan, masalah relationship dengan siapapun. Mari kita belajar untuk fokus
kepada Tuhan saja. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang terjadi ketika orang itu mengatakan kepada Yesus bahwa tidak ada orang yang menolong dia? Yesus tidak berkata apa-apa. Yesus hanya bilang, kata Yesus kepadanya ayat 8, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yesus itu adalah pribadi yang sederhana luar biasa. Dia tahu orang ini adalah orang yang berdosa, ya. Dia tahu orang ini sakit karena dosa dia. Kita lihat di ayatnya yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Bapak Ibu yang diberkati, orang ini sakit karena dosa. Selama 38 tahun bahkan 50 tahun dia sakit, dia diperbudak, dia dirantai. Oleh karena apa? Oleh karena dosa. Tetapi Tuhan Yesus yang adalah anugerah itu datang sendiri untuk menemui orang ini, mau membebaskan dia, mau memulihkan dia dan mengampuni segala dosa-dosanya. Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus yang adalah pribadi anugerah itu, dia adalah anugerah sendiri, maka dosa-dosa kita diampuni. Kita datang kepada dia dengan kerendahan hati, kita datang kepada dia dengan seluruh kehidupan kita apa adanya di hadapan Tuhan. Kita bukan datang dengan kesombongan bahwa kita adalah orang benar karena usaha kita atau karena cara-cara kita beragama. Makanya kita bisa dibenarkan oleh Tuhan, atau kita taat membaca firman Tuhan, atau kita menjaga kekudusan kita baru kita dibenarkan atau kita dilayakkan oleh Tuhan. Tidak, Bapak Ibu, kita semua ini adalah orang berdosa, Roma 3:3, tetapi oleh karena anugerah Tuhan saja kita bisa mendapatkan pengampunan dosa. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar. Yang pertama, kita fokus kepada anugerah Tuhan yaitu Yesus Kristus. Lalu kita fokus kepada Tuhan Yesus sebagai solusi kita, sebagai sumber jawaban kita, bukan kepada masalah. Lalu yang ketiga, kita fokus kepada pribadi Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Allah yang bisa mengampuni kita. Karena tidak ada orang lain yang bisa mengampuni kita. Bahkan diri kita tidak bisa, pendeta kita tidak bisa mengampuni kita. Hanya Yesus yang dapat mengampuni kita, dan dia tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Mari juga kita menjaga kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah diberikan anugerah, yang telah menerima kekudusan hidup, dengan menjaga kehidupan kita supaya kita tidak lagi memikirkan atau fokus kepada dosa terus, karena sifat natural kita, sifat alami kita bukan lagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tetapi bagaimana kita bisa berfungsi maksimal di dalam pekerjaan sebagai anak-anak Tuhan, dan juga kita bisa menjadi saksi Kristus. Kita adalah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita terus menjadi orang-orang yang bisa bermaksimal, bisa profesional, bisa juga sebagai saksi Kristus di tengah-tengah pekerjaan kita, marketplace, juga di keluarga kita, bahkan di gereja Tuhan, bahkan untuk bangsa dan negara. Puji Tuhan. Jadi ada 3 hal yang penting yang telah saya bagikan kepada saudara. Pertama, fokus kepada anugerah Tuhan yaitu Yesus Kristus, bukan fokus kepada hal-hal temporary, ya, seperti orang sakit 38 tahun dia berfokus kepada kolam Bethesda, dia tidak mendapatkan kesembuhan dari kolam Bethesda. Akhirnya Yesus harus turun tangan, Yesus harus berinisiatif untuk datang menemui orang ini. Jadi mari berfokus kepada anugerah Tuhan saja, bukan kepada kekuatan kita. Lalu yang kedua itu fokus kepada Yesus sebagai sumber jawaban, sebagai sumber solusi kita, bukan fokus kepada masalah, bukan fokus kepada problem, atau bukan fokus kepada orang lain yang tidak dapat menolong kita. Jangan fokus kepada masalah, tapi fokus kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, fokus kepada pribadi Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang mengampuni kita. Itu saja kabar baik yang saya bagikan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Dan saya Pendeta Hendrik Makasale mengucapkan terima kasih sudah melihat video ini. Jika saudara senang, saudara suka, saudara bisa memberikan komentar, atau saudara juga bisa like dan subscribe, dan saudara bisa mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang berikutnya dari renungan-renungan firman yang saya buat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Amin.